mungkin dari Seperti yang sudah kita lakukan, laksanakan instruksi Bupati, kita menambah tempat tidur seperti yang kita rapatkan kemarin hari Sabtu. Insya Allah bisa nambah 152 tempat tidur karena salah satu gedung di Rumah Sakit Dr. Suhadi yang kami kemarin fungsikan untuk bangsal VIP kan belum optimal, jadi itu bisa dimaksimalkan untuk khusus bangsal COVID. Kira-kira bisa sampai 100 tempat tidur. kondisi sekarang udah berapa persen nih Mbak? 100%. Enggak, kan dari provinsi minta 40% dari total bed. Kalau sekarang kita dengan 152 ya sudah cukup, insya Allah. Karena yang 100 dari RSUD Suhadi, yang 20 dari Suratno, lainnya dari rumah sakit swasta. Mulai kapan? Kalau tadi semua minta waktu 1 pekan untuk menyiapkan. Berarti belum bisa kita laporkan ke gubernur. Jadi kalau sudah siap baru bisa kita laporkan. Kalau dilaporkan sekarang, terus kemudian ada yang sakit dan mengisi, terus ternyata belum siap gimana? Jadi terus kemudian tadi regulasi puskesmas untuk dijadikan tempat rawat jalan, saya sudah tanya berkali-kali kepada gubernur dan beliau mengatakan dikaji, dan tadi dari Bu Hanung dari Kemenkes juga mengatakan vaskes itu Anda akan tercampur masyarakat dan sebagainya, mohon untuk dikaji. Nah itu ya, karena menyiapkan rumah sakit darurat dengan menyiapkan puskesmas dijadikan tempat COVID jauh lebih mudah. Puskesmas karena SDM ada, kemudian peralatan ada, tinggal nanti seperti misalnya di Sragen ya, kita kan ada 25 puskesmas. Ada puskesmas Kedaung 1 dan Kedaung 2 misalnya. Kedaung 2 bisa dioptimalkan untuk itu, Kedaung 1 untuk pelayanan. Jadi 10 desa diampu oleh satu puskesmas. Yang satu puskesmas fokus untuk itu belum bisa diberikan jawaban. Karena tidak hanya itu, terkait dengan BPJS, dengan regulasi, dengan sebagainya. Mudah-mudahan kajian dari Pak Gub segera keluar. Kalau kita diminta saset-saset di lapangan ya ini. Untuk kegiatan masyarakat tetap, tadi saya sudah sampaikan kepada Satpol PP untuk lebih giat lagi. Karena dana itu ada untuk penertiban. Saya bilang lebih tegas karena beberapa kali laporan ke saya itu, oh hari ini dilaporkan Grafisa buka, tapi kita sudah himbau akhirnya tutup jam 8. Besok lagi Grafisa lagi lapor buka lagi, kita himbau. Saya bilang kalau sudah begitu tutup. Jadi jangan bentuknya sudah himbauan saja. Kasih gift silang di depan. Jadi Satpol PP harus lebih tegas, tidak hanya wujudnya menghimbau dan menghimbau. Korporasi kalau melanggar kan kita dapat didenda 2 juta kan lumayan. Bisa untuk beli masker kasihkan masyarakat sana lah. Bu, yang dibatasi operasionalnya atau memang ditutup total untuk yang hiburan-hiburan itu? Operasional dong, kan sampai jam 20. Jam 20. Pasar juga siang sampai siang jam 1. Tapi ada juga kan pasar yang sampai sore. Pasar sore kan keluar sore ada. Itu kan yang nggak bisa ditutup, itu aja, tetap semuanya. Tapi keramaian sudah praktis tidak ada, pariwisata sudah tutup, sudah cukup. Karena di Sragen kota kecil, bukan kota jasa. Kalau kita lihat di kota lain yang masing-masing masih ada kafe ya, masih buka sampai jam 24 kok. Nah, kita kan nggak ada yang seperti itu. Hanya butuh ketegasan saja di semua pihak, mulai dari kabupaten, kemudian kecamatan sampai dengan desa. Itu. Tadi sudah disampaikan untuk kalau ada RT yang merah untuk di lockdown, kata beliau Pak Gub. Oke. Tapi kita sekarang sudah merata ya bahwa kebijakan itu tidak hanya di tingkat RT, semua di tingkat kabupaten. Nah, butuh ketegasan dari Muspika saja. Apabila ada aduan dari masyarakat, oh nih kono kok sih, oh sing duwe gawe dan sebagainya, kita datangi, kita berhentikan di tengah jalan. Ini ada ini Mbak, keresahan di desa itu karena banyak vaskes di kabupaten kota yang full penuh, mereka pada pulang kampung dalam kondisi yang bergejala. Nah, antisipasinya adalah pengawasan melekat di tiap kecamatan. Jadi Satmat harus tahu betul dan termasuk kepala desa. Kalau ada yang seperti itu segera kita laporkan, bawa ke Teknopark. Gitu, itu wajib. Nah, kemarin ada beberapa camat juga lapor bawa ke Teknopark. Kalau dia bergejala, ya kan sekarang di semua puskesmas ada semacam triase lah, 2 bed lah untuk bisa menunggu selama menunggu transfer ke rumah sakit bisa di puskesmas. Kalau di triase seperti itu,
insya Allah tidak melanggar aturan dan regulasi. Tapi kan tidak banyak jumlahnya. Beda kalau memang dikhususkan untuk COVID. Lalu tetap kita akan berlakukan online. Anak-anak juga biasalah, ospek secara online juga bisa. Kasih aja tugas yang banyak bejibun dan nah, yang penting mereka selamat dulu. Kan kita masih di zona merah. Apalagi virusnya ini udah melambat anak-anak. Ya, anak-anak. Mungkin anak-anak bisa diajak berperilaku yang baik dan benar. Anak-anak diajari bagaimana jaga jarak, paham. Tapi wong tuwane sing ora paham. Jemput yang masih bergerombol. Anak-anak datang sudah dengan tertib jaga jarak apa nih. Mbok enek jemput malah jagongan karo arisan. Podo wae saya bilang. Nah, inilah perilaku yang memang harus dirubah betul dan yang mudah. Karena dari hulunya itu sebenarnya ini, seberapa banyak pun tempat tidur yang kita siapkan, kalau masyarakat tidak memahami, sulit. Termasuk juga kami perangkat desa, Bupati harus bisa menjadi contoh. Kalau tidak ya, semoga tidak ada lurahku seperti yang digerobokan. Kalau ada orang ciwir gitu, udah bukan kurang ajar lagi, saya injek udah gitu. Nggak punya data yang anak COVID? Yang di Teknopark ada. Nah itu saya nggak bisa jawab mungkin Pak Hargi. Tapi ada beberapa yang klaster keluarga itu biasanya. Nah kan kami punya kebijakan kalau pelajar klaster keluarga kita izinkan untuk di rumah sepanjang satu keluarga gitu. Tapi ada yang karena rumahnya memang tidak memadai dan apa lebih dibawa ke Teknopark ya. Dan seperti yang kemarin dilihat itu lagi pada mainan apa? Tak-takan aku malah bebas merdeka karena dia merasa tidak sakit dan sebagainya ya toh. Jadi kalau anak-anak ada tapi jumlahnya pasti banyak Pak Hargi. Cuma yang ada sekarang ada di rumah itu kita ada datanya juga di puskesmas yang saat ini klaster keluarga yang diisolasi di rumah itu ada berapa itu ada. Pengecualian itu ya Bu. Kalau klaster keluarga ya misalnya istri, suami terus kemudian anak-anaknya tentu biasa aja di rumah karena itu udah satu rumah sekalian satu rumah. Pengawasannya gimana Bu? Pengawasannya kita serahkan kepada puskesmas dan kepada satgas. Nakes di beberapa puskesmas yang positif benar nggak Bu? Menyebar kayak beberapa puskesmas. Tidak satu puskesmas. Ya wajar lah kita berjibaku setiap hari dengan masyarakat dengan ini. Saya saja tadi pagi bilang juga Pak Hargi untuk Ibu kunjungan ke daerah ditunda riyen nggih niki sakniki infeksius sekali, berpapasan aja bisa nanti kita harus jaga ibu ke desa-desa. Nah ya wajar lah pasti tergantung kita aja sistem imun dan kepatuhan kita protokol kesehatan. Konten datanya enggak berapa nakes? Hari barangkali yang punya data persisnya nakes. Berapa puskesmas yang tidak pun? Belum ada. Karena yang terkena ya 1, 2 gitu. Kalau yang mampu apa sih membackup? Sekarang sudah ada regulasi bahwa tidak perlu misalnya tabung milik perusahaan A tidak boleh diisikan di mana gitu. Sekarang sudah tidak. Sepanjang kita punya tabung, Ya. isikan saja. Seperti hari ini puskesmas 25 puskesmas kita jadikan satu kebutuhannya. Terus kemudian tabungnya kita ambil sendiri, isi sendiri di Langgeng. Di Langgeng. Ya. Jadi tidak Langgeng yang mengirim, terus pokoknya segorono isi dewe bayar mulai udah gitu aja. Kalau nunggu dikirim, wah, lama. Berlaku juga untuk rumah sakit swasta. Sekarang begitu sistemnya. Jadi berapapun diisi bisa, asal armada sendiri begitu. Sehingga ya malai. Cuma kalau yang oksigen liquid seperti yang di rumah sakit swasta tidak mungkin, itu harus dikirim. Iya. Sama. Kalau